Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu, Bapak KTU, Bapak Ibu WKM, Bapak Ibu Dewan Guru, terkhusus yang kami hormati orang-orang tua siswa kami kelas 7 dan kelas 8, serta yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anak kami sekalian kelas 7 dan 8. Puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikannya berbagai macam kenikmatan, terutama kenikmatan kesehatan dan kesempatan, sehingga masih dapat berhadir di lapangan MTSN 1 Labuhan Batu yang sangat-sangat kita cintai ini dalam acara pembagian raport sekaligus pembentukan komite periode 2023-2026. Kemudian salawat beriring salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membacakan tertib acara kita pada pagi hari ini. Adapun susunan acara penerimaan raport dan pembentukan komite MTSN 1 Labuhan Batu tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama yaitu pembukaan dari protokol yang telah saya sampaikan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang nantinya akan disampaikan ananda kami Paujul Pati dari kelas 7A. Kemudian yang ketiga, doa yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andos Haji Haidir Hasibuan. Kemudian acara berikutnya, sambutan Ketua Panitia oleh Bapak Haji Jainul Amri MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tak ada orangnya. Saya ulangi ya.
memang agak gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rupanya masih ada orangnya. Puji dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini dapat kita menghadiri untuk melaksanakan beberapa rangkaian acara sebagaimana yang disampaikan oleh tadi protokol, dan juga berselawat kita kepada Rasulullah SAW yang dengannya ajarannya kita dapat selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, dan tentu kita mengharapkan syafaatnya pada hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS 1 Labuan Batu, dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah MTS 1 Labuan Batu, para wali kelas dan Bapak Ibu staf guru dan juga tata usaha pegawai MTS Negeri 1 Labuan Batu, dan juga hormat yang tinggi kepada Bapak Ibu orang tua siswa atau wadah masa senggang antara ujian dan juga pengumuman libur, dan juga prestasi penampilan anak-anak kami diikuti dengan seksama. Bapak Ibu, anak-anak kami, Bapak Ibu guru semuanya, mungkin ini salah satu kesempatan. Dulu Bapak Ibu mengantarkan anak-anak kita kemari untuk mendaftar yang pertama kali. Bapak Ibu, saya berharap semoga acara ini berjalan lancar, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya ini kita lakukan adalah untuk kepentingan orang. Dan sekali lagi kepada anak-anak mungkin ini salah satu kesempatan. Dulu Bapak Ibu mengantarkan anak-anak kita kemari untuk mendaftar yang pertama kali. Setelah itu mungkin tak ada tempat dan waktu kita bertatap muka, apalagi kepada Bapak Kepala Madrasah. Kapan dia mau menyampaikan program-programnya? Salah satunya adalah inilah waktu nanti akan disampaikan oleh Bapak bagaimana visi dan misi program MTS Negeri 1 Labuan Batu. Paling tidak kita nanti setelah terbentuk komite bisa menjembatani antara guru dan juga sekolah dengan masyarakat, bahwa ada kegiatan yang baik, yang pantas dan wajar untuk kita dukung, sehingga kita bersinergi antara sekolah dan juga masyarakat untuk membangun siswa-siswi kita menjadi pelopor-pelopor pemimpin masa depan kita. Itu yang tidak banyak yang diharapkan, kerjasama kita yang baik. Nah, ucapan terima kasih yang sama kepada Bapak Ibu guru panitia yang sudah bersusah payah untuk menyiapkan fasilitas ini. Walaupun ini sederhana, Ibu, tidak mudah untuk mengkondisikan seperti ini. Tentu ada pengorbanan, ada perhatian dari Bapak Ibu panitia yang telah berpartisipasi. Kami ucapkan, mungkin dalam tempat ini pun belum barangkali terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Kami harapkan Bapak Ibu setelah datang kemari dalam keadaan sehat dan juga bisa mendengarkan beberapa hal nanti dari Bapak Kepala Madrasah. Nanti setelah kita meninggalkan ini, mungkin kita dalam keadaan juga punya ide yang baik bagaimana sekolah madrasah kita ini baik. Ini saja barangkali dari panitia, dengan segala keterbatasan dan kekurangan fasilitas dan penyambutan atau hal-hal yang lain yang kurang, kami ucapkan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها
ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مديدا إلا صفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pidato 3 bahasa. Bahasa Indonesia akan disampaikan ananda kami Raid Jidan. Bahasa Inggris anak kami Alisa Rahma Ajwan. Dan bahasa Arab anak kami Kahaya Iraya Lumban Tobik. Kepada anak kami dipersilahkan. Yang pertama yaitu ananda kami Raid Jidan. Dipersilahkan. Nanti ya, satu dekat. Giliran siapa dekat.
giliran si apa dekat gitu ya. Pas-pas aja dia. Jangan banyak kali gitu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucap puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya kesehatan, keselamatan, serta kesempatan untuk berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Sebelum kita bersolawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di sini saya ingin bercerita sebentar. Dahulu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu ada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian para sahabat menjawab, "Tentu para nabi dan para rasul dan para malaikat ya Rasulullah." "Iya, mereka memang mulia, tapi bukan mereka yang aku maksud." Kemudian para sahabat bertanya, "Apakah orang-orang itu ada di antara kami ya Rasulullah?" "Ya, kalian memang mulia. Kalian para sahabatku. Kalian berjuang demi Allah. Kalian berjuang bersamaku demi menegakkan agama Allah. Tentu kalian yang mulia. Tapi sekali lagi, bukan kalianlah yang aku maksud." Kemudian para sahabat bertanya kembali, "Lalu siapa yang engkau maksud ya Rasulullah?" "Yang aku maksud adalah orang-orang yang terlahir jauh setelah wafatnya aku. Mereka tak pernah melihat aku. Mereka tak pernah duduk bersamaku. Mereka tak pernah berkumpul bersamaku seperti kalian. Tapi mereka mempercayai aku. Mereka mengikuti ajaranku. Merekalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala." Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, pada saat beliau ingin meninggalkan dunia ini, beliau masih mengkhawatirkan kita. Bagaimana umatku kalau tidak ada aku? Bagaimana umatku nanti tanpa aku? Sampai saat beliau ingin meninggalkan dunia ini, beliau hanya berkata, "Ummati, ummati, ummati." Saking sayangnya beliau kepada kita. Lalu kita sebagai umatnya, bagaimana kita membalas kecintaan Rasulullah SAW? Apakah kita sudah benar-benar cinta kepada Nabi kita karena Allah Subhanahu wa taala? Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Maka dari itu di sini saya ingin mengajak para tamu undangan untuk mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala MTFN 1 Labuhan Batu, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berhadir pada pagi hari ini, dan yang saya hormati para tamu undangan yang tak mampu saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Berdirinya saya di sini ingin berpidato yang berjudul "Nanti kita akan menerima raport akhir semester." Mungkin ada yang nilainya sesuai dengan ekspektasinya atau memuaskan dirinya, dan ada yang sangat mengecewakan. Semua itu didasari dengan sebuah pilihan. Ya, kitalah yang memilih diri kita untuk mendapatkan nilai yang sesuai atau nilai yang tidak sesuai, mendapatkan nilai yang memuaskan atau yang tidak memuaskan. Selain itu, jadi kalau di sini ada yang bermimpi untuk mendapatkan juara kelas atau mungkin juara umum, tapi belum tercapai atau belum kesampaian, santai saja, masih ada semester-semester berikutnya. Kalaupun kita tidak bisa mendapatkannya di semester ini, mungkin di semester-semester berikutnya kita akan mendapatkannya. Dan tidak mungkin mimpi itu tidak terwujud kalau kita tidak benar-benar ingin mendapatkannya. Walaupun kita sudah benar-benar ingin mendapatkannya, tapi kalau Allah belum berkehendak memberikan itu kepada kita, maka itu tidak akan diberikan Allah kepada kita. Karena Allah tahu seberapa sanggup kemampuan kita untuk menerimanya. Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Jadi kalau mimpi kita yang ingin tertunda, wujudkan mimpi-mimpi yang lainnya. Mewujudkan mimpi itu sama dengan seperti mendapatkan angka 10. Untuk mendapatkan angka 10 tidak harus 5 ditambah 5. Bisa 8 ditambah 2, 10, 90 dikurang 100 dikurang 90. Atau mungkin 9 ditambah 1,
2. Mewujudkan angka 10 itu tidak harus 5 ditambah 5. Seperti itu juga lah mimpi kita. Mewujudkan mimpi kita tidak harus satu mimpi saja, tapi beribu-ribu mimpi yang harus diwujudkan. Bukan mewujudkan mimpi untuk hidup bersama ya, itu beda lagi. Profesor Hamka pernah berkata, kalau hidup hanya sekadar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekadar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Begitu juga dengan kita. Kalau sekolah hanya sekadar sekolah, banyak hewan-hewan peliharaan yang bersekolah. Tapi apa yang membedakan kita dengan itu semua? Lagi-lagi mimpi. Kita sebagai manusia yang normal pasti memiliki mimpi yang harus diwujudkan. Meskipun dalam mewujudkan mimpi itu penuh dengan yang namanya kegagalan, karena kegagalan itu adalah hal yang pasti. Tetapi di balik kegagalan pasti ada keberhasilan yang menanti. Percayalah dengan kata-kata ini, kegagalan itu adalah hal yang pasti, tapi di balik kegagalan ada keberhasilan yang menanti. Lagian manusia yang terbaik bukanlah manusia yang tak pernah merasakan sakitnya kegagalan, tapi manusia yang terbaik adalah manusia yang pernah merasakan sakitnya kegagalan, tapi mampu melewatinya demi sebuah keberhasilan. Itulah manusia yang terbaik. Kalau kita merasa sulit di dalam kehidupan kita, mungkin hanya satu yang harus diperbaiki, yaitu sholat. Karena kalau kita memperbaiki sholat kita, maka dijamin Allah akan memperbaiki segala urusan di dalam kehidupan kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Karena pidato ini saya mulai, maka harus saya akhiri. Bukan seperti hubungan kita yang tak tahu kapan dimulai, tiba-tiba udah selesai. Makanya jangan terlalu salting, ntar asing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangan yang mana ya? Datang ke MTSN dengan senyuman. Saat pulang beri lambayan. Selamat datang kami ucapkan orang tua siswa kami sekalian. Tebing tinggi di atas gunung, merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu, Bapak KTU, Bapak Ibu WKM, Bapak Ibu Dewan Guru, terkhusus yang kami hormati orang-orang tua siswa kami kelas 7 dan kelas 8, serta yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anak kami sekalian kelas 7 dan 8. Puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikannya berbagai macam kenikmatan, terutama kenikmatan kesehatan dan kesempatan, sehingga masih dapat berhadir di lapangan MTSN 1 Labuhan Batu yang sangat-sangat kita cintai ini dalam acara pembagian raport sekaligus pembentukan komite periode 2023-2026. Kemudian salawat beriring salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membacakan tertib acara kita pada pagi hari ini. Adapun susunan acara penerimaan raport dan pembentukan komite MTSN 1 Labuhan Batu tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama yaitu pembukaan dari protokol yang telah saya sampaikan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang nantinya akan disampaikan ananda kami Paujul Patni dari kelas 7A.
Kemudian yang ketiga, doa yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andos Haji Haidir Hasibuan. Kemudian acara berikutnya, sambutan Ketua Panitia oleh Bapak Haji Jainul Apri MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tak ada orangnya. Saya ulangi ya. Memang agak gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rupanya masih ada orangnya. Puji dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini dapat kita menghadiri untuk melaksanakan beberapa rangkaian acara sebagaimana yang disampaikan oleh tadi protokol, dan juga berselawat kita kepada Rasulullah SAW yang dengannya ajarannya kita dapat selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, dan tentu kita mengharapkan syafaatnya pada hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah UTS 1 Labuan Batu dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah UTS 1 Labuan Batu, para wali kelas dan Bapak Ibu staf guru dan juga tata usaha pegawai UTS Negeri 1 Labuan Batu, dan juga hormat yang tinggi kepada Bapak Ibu orang tua siswa atau warga masa senggang antara ujian dan juga pengumuman libur, dan juga prestasi penampilan anak-anak kami diikuti dengan seksama. Bapak Ibu, anak-anak kami, Bapak Ibu guru semuanya, mungkin ini salah satu kesempatan. Dulu Bapak Ibu mengantarkan anak-anak kita kemari untuk mendaftar yang pertama kali. Bapak Ibu, saya berharap semoga acara ini berjalan lancar, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kesemuanya ini kita lakukan adalah untuk kepentingan orang. Dan sekali lagi kepada Anda mungkin ini salah satu kesempatan. Dulu Bapak Ibu mengantarkan anak-anak kita kemari untuk mendaftar yang pertama kali. Setelah itu mungkin tak ada tempat dan waktu kita bertatap muka, apalagi kepada Bapak Kepala Madrasah. Kapan dia mau menyampaikan program-programnya? Salah satunya adalah inilah waktu nanti akan disampaikan oleh Bapak bagaimana visi dan misi program MTS Negeri 1 Labuan Batu. Paling tidak kita nanti setelah terbentuk komite bisa menjembatani antara guru dan juga sekolah dengan masyarakat, bahwa ada kegiatan yang baik, yang pantas dan wajar untuk kita dukung, sehingga kita bersinergi antara sekolah dan juga masyarakat untuk membangun siswa-siswi kita menjadi pelopor-pelopor pemimpin masa depan kita. Itu yang tidak banyak yang diharapkan, kerjasama kita yang baik. Nah, ucapan terima kasih yang sama kepada Bapak Ibu guru panitia yang sudah bersusah payah untuk menyiapkan fasilitas ini. Walaupun ini sederhana, Ibu, tidak mudah untuk mengkondisikan seperti ini. Tentu ada pengorbanan, ada perhatian dari Bapak Ibu panitia yang telah berpartisipasi. Kami ucapkan, mungkin dalam tempat ini pun belum barangkali terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Kami harapkan Bapak Ibu setelah datang kemari dalam keadaan sehat dan juga bisa mendengarkan beberapa hal nanti dari Bapak Kepala Madrasah. Nanti setelah kita meninggalkan ini, mungkin kita dalam keadaan juga punya ide yang baik bagaimana sekolah madrasah kita ini baik. Ini saja barangkali dari panitia, dengan segala keterbatasan dan kekurangan fasilitas dan penyambutan atau hal-hal yang lain yang kurang, kami ucapkan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مريضا إلا صفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
wabarakatuh. Pidato 3 bahasa. Bahasa Indonesia akan disampaikan Ananda kami Raid Jidan. Bahasa Inggris anak kami Alisa Rahma Ajwan. Dan bahasa Arab anak kami Kahaya Iraya Lumban Tobing. Kepada anak kami dipersilahkan. Yang pertama yaitu Ananda kami Raid Jidan. Dipersilahkan. Satu nanti ya, satu dekat. Giliran siapa dekat. Giliran si apa dekat gitu ya. Pas-pas aja dia. Jangan banyak kali gitu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucap puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya kesehatan, keselamatan, serta kesempatan untuk berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Sebelum kita bersolawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di sini saya ingin bercerita sebentar. Dahulu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu ada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian para sahabat menjawab, "Tentu para nabi dan para rasul dan para malaikat ya Rasulullah." "Iya, mereka memang mulia, tapi bukan mereka yang aku maksud." Kemudian para sahabat bertanya, "Apakah orang-orang itu ada di antara kami ya Rasulullah?" "Iya, kalian memang mulia. Kalian para sahabatku, kalian berjuang demi Allah, kalian berjuang bersamaku demi menegakkan agama Allah. Tentu kalian yang mulia. Tapi sekali lagi, bukan kalianlah yang aku maksud." Kemudian para sahabat bertanya kembali, "Lalu siapa yang engkau maksud ya Rasulullah?" "Yang aku maksud adalah orang-orang yang terlahir jauh setelah wafatnya aku. Mereka tak pernah melihat aku. Mereka tak pernah duduk bersamaku. Mereka tak pernah berkumpul bersamaku seperti kalian. Tapi mereka mempercayai aku. Mereka mengikuti ajaranku. Merekalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala." Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, pada saat beliau ingin meninggalkan dunia ini, beliau masih mengkhawatirkan kita. "Bagaimana umatku kalau tidak ada aku? Bagaimana umatku nanti tanpa aku?" Sampai saat beliau ingin meninggalkan dunia ini, beliau hanya berkata, "Ummati, ummati, ummati." Saking sayangnya beliau kepada kita. Lalu kita sebagai umatnya, bagaimana kita membalas kecintaan Rasulullah SAW? Apakah kita sudah benar-benar cinta kepada Nabi kita karena Allah Subhanahu wa taala? Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Maka dari itu di sini saya ingin mengajak para tamu undangan untuk mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala MTFN 1 Labuhan Batu, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berhadir pada pagi hari ini, dan yang saya hormati para tamu undangan yang tak mampu saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Berdirinya saya di sini ingin berpidato yang berjudul "Nanti kita akan menerima raport akhir semester." Mungkin ada yang nilainya sesuai dengan ekspektasinya atau memuaskan dirinya, dan ada yang sangat mengecewakan. Semua itu didasari dengan sebuah pilihan. Ya, kitalah yang memilih diri kita untuk mendapatkan nilai yang sesuai atau nilai yang tidak sesuai, mendapatkan nilai yang memuaskan atau yang tidak memuaskan. Selain itu, jadi kalau di sini ada yang bermimpi untuk mendapatkan juara kelas atau mungkin juara umum, tapi belum tercapai atau belum kesampaian, santai saja, masih ada semester-semester berikutnya. Kalaupun kita tidak bisa mendapatkannya di semester ini, mungkin di semester-semester berikutnya kita akan mendapatkannya. Dan tidak mungkin mimpi itu tidak terwujud kalau kita tidak benar-benar ingin mendapatkannya. Walaupun kita sudah benar-benar ingin mendapatkan, tapi
kalau Allah belum berkehendak memberikan itu kepada kita, maka itu tidak akan diberikan Allah kepada kita. Karena Allah tahu seberapa sanggup kemampuan kita untuk menerimanya. Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Jadi kalau mimpi kita yang ini yang tertunda, wujudkan mimpi-mimpi yang lainnya. Mewujudkan mimpi itu sama dengan seperti mendapatkan angka 10. Untuk mendapatkan angka 10 tidak harus 5 ditambah 5. Bisa 8 ditambah 2, 10, 90 dikurang 100 dikurang 90. Atau mungkin 9 ditambah 1, 8 ditambah 2. Mewujudkan angka 10 itu tidak harus 5 ditambah 5. Seperti itu juga lah mimpi kita. Mewujudkan mimpi kita tidak harus satu mimpi saja, tapi beribu-ribu mimpi yang harus diwujudkan. Bukan mewujudkan mimpi untuk hidup bersama ya, itu beda lagi. Profesor Hamka pernah berkata, kalau hidup hanya sekadar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekadar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Begitu juga dengan kita. Kalau sekolah hanya sekedar sekolah, banyak hewan-hewan peliharaan yang bersekolah. Tapi apa yang membedakan kita dengan itu semua? Lagi-lagi, mimpi. Kita sebagai manusia yang normal pasti memiliki mimpi yang harus diwujudkan. Meskipun dalam mewujudkan mimpi itu penuh dengan yang namanya kegagalan. Karena kegagalan itu adalah hal yang pasti. Tetapi di balik kegagalan pasti ada keberhasilan yang menanti. Percayalah dengan kata-kata ini, kegagalan itu adalah hal yang pasti, tapi di balik kegagalan ada keberhasilan yang menanti. Lagian manusia yang terbaik bukanlah manusia yang tak pernah merasakan sakitnya kegagalan, tapi manusia yang terbaik adalah manusia yang pernah merasakan sakitnya kegagalan, tapi mampu melewatinya demi sebuah keberhasilan. Itulah manusia yang terbaik. Kalau kita merasa sulit di dalam kehidupan kita, mungkin hanya satu yang harus diperbaiki, yaitu sholat. Karena kalau kita memperbaiki sholat kita, maka dijamin Allah akan memperbaiki segala urusan di dalam kehidupan kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Karena pidato ini saya mulai, maka harus saya akhiri. Bukan seperti hubungan kita yang tak tahu kapan dimulai, tiba-tiba udah selesai. Makanya jangan terlalu salting, ntar asing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangan yang mana? Kok gelap? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Ra'isul Al-Lajnah Al-Madrasah Al-Mutawassithah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Al-Ula Labuhan Batu. Al-Mukarram Ra'isul Al-Madrasah Al-Mutawassithah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Al-Ula Labuhan Batu. Al-Mukarram Al-Asati Wal-Asatizah wa ya ayyuhal hadirun al-kiram. Ismi Kahaya Nazwa ila Yasasa Betabil Ala min fasl Samin. أولا هيا بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا نعمة كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا نصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور أو إلى صراط مستقيم. ويا أيها المستمعون الكرام، طيب أقوم بين يديكم سأتكلم باللغة العربية تحت عنوان فضيلة العلم. كما عرفنا أن طلب العلم فريضة على كل مسلمين، فطلب العلم هو مهمة رئيسية لكل مسلم، لأن العلم يعتبر زادنا في الطريق إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وهو أيضا وسيلة للتقرب إلى الله. قال الله تعالى في سورة العلق الآية 1 إلى 5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. ولذلك يجب علينا أن نتعلم كل يوم دينيا كلا وآمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاب العلم فريضة على كل مسلمين رواه ابن ماجه. نحن كتلاميذ المدرسة لا ننسى أن نقرأ الكتاب نهارا أو ليلا وندعو له الصلاة بعد الصلاة المكتوبة والنافلة كالصلاة التهجد والضحى. ويا أيها المستمعون الكرام يمكن اكتفيت هنا شكرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan dari Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu kepada Bapak Bakarudin Sitompul SAG MPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, nikmat dan inayahnya. Di pagi hari yang cukup sejuk ini kita masih dapat berkumpul di madrasah yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka penerimaan rapot semester genap, sekaligus nanti akan kita lanjutkan dengan rapat pembentukan komite baru periode 2023-2026. Kemudian sholawat beriring salam, mari sama-sama kita hadiahkan. Semoga dengan tidak hanya banyak-banyak membaca sholawat kepadanya, tetapi lebih daripada itu melaksanakan semampu kita apa yang telah disunnahkannya. Semoga kita semua nantinya akan mendapat syafaat dari beliau, yang mana ketika itu tidak ada bantuan, malu wala banun, harta tak dapat membantu, anak-anak tak dapat membantu. Yang dapat membantu kita hanyalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite beserta jajarannya, hormat yang sama kepada Bapak Ibu wali murid kelas 7 dan 8 yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri undangan kami. Dan yang kami sayangi anak-anak kami sekalian, terutama anak OSIS yang juga terlibat ikut andil dalam menyukseskan acara kita ini. Dan tentunya yang saya banggakan kepada Bapak Ibu, khususnya panitia yang telah bersusah payah dari 2 hari sebelumnya, yang mana sama-sama kita ketahui PPDB belum selesai, sudah tambah lagi kerjaan baru. Jadi semoga niat apa yang kita perbuat itu akan memperpanjang deretan amal ibadah kita sebagai bekal kelak di akhirat nanti.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu menghadiri undangan kami. Karena kami tahu tadi Ketua Panitia sudah menyampaikan, apalagi di jam segini terutama ibu-ibu sibuk ini yang mencuci, memasak dan seterusnya. Tetapi karena antusiasme ibu dan bapak sekalian, dibela-belain untuk menyempatkan diri menghadiri undangan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebih 2 minggu yang lalu anak-anak telah mengadakan PAS, penilaian akhir semester genap, atau juga sering disebut PAT, penilaian akhir tahun. Kenapa harus dievaluasi? Memang begitulah hidup. Demikian juga sekolah. Kalau tidak dievaluasi, kita tidak tahu sejauh mana penguasaan anak didik kita terhadap materi yang kita berikan. Tanpa evaluasi kita tidak akan mengerti, guru tidak akan mengerti sejauh mana penguasaan anak didik kita terhadap materi yang telah diajarkan selama 1 semester ini. Oleh karena itu, tentu nanti di samping evaluasi bidang kognitif atau akademik, karena kita menyadari bahwa pendidikan hakikatnya bukanlah hanya menyahuti potensi akademik saja, maka setelah ujian, setelah penilaian akhir semester kemarin, kita adakan kegiatan namanya Posmat. Kita sebut demikian adalah singkatan dari Pekan Olahraga dan Seni Madrasah Akhir Tahun. Ketika Bapak Ibu guru memeriksa hasil ujian anak-anak dan anak-anak menunggu di remedial, kita berikan waktu kepada mereka untuk mengembangkan minat bakat yang dimiliki oleh anak-anak sekalian. Karena terus terang Bapak Ibu, jangankan terlahir dari rahim yang berbeda, terlahir dari rahim yang sama pun, tentu potensi minat bakat anak itu tentu berbeda. Kita tidak usah berkecil hati jika anak kita tidak pernah dapat ranking 1, 2, 3 bidang akademik. Mungkin bakatnya tidak di situ. Oleh karena itu, kita buat kegiatan Posmat yang tujuannya adalah menyahuti semua potensi minat bakat yang dimiliki oleh anak didik itu. Ada bola voli, dia mungkin kalau disuruh menghafal kali-kali tak lalu ngapa. Tapi coba suruh main voli, kiri buat main SMS. Nah, itulah mungkin dia di situ. Kemudian semalam kita buat juga lomba fashion show. Juga terkaget-kaget Bapak Ibu. Tak sangka saya begitu penampilan anak-anak kita itu. Dalam hati saya, ini paling sedikit calon ini Kapolres ini saya pilih. Jadi Ibu Bayangkari ini saya pilih. Itulah saking mantapnya. Kemudian mungkin ada yang mau memasak. Kita buat wadahnya dalam lomba menggarnis makanan. Siapa tahu nanti ke depan kita jadi cooker siapa itu? Nah, Chef Juna itu. Kita tak tahu. Tidak ada manusia yang tahu bagaimana nasibnya 15-20 tahun ke depan.
Oleh karena itu, di dalam bahasa Arab dikatakan la tahtakir mandunaka falikulli syai'in majia. Jangan kamu sekali-kali menghina orang lain. Falikulli syai'in majia, karena setiap orang punya kelebihan. Jangan kau hina yang tak pernah ranking 1, 2, 3. Mungkin dia tak di situ hobinya. Pendidikan pada hakikatnya harus mampu menyahuti semua itu. Tepuk tanganlah dulu, semangat kali saya ini. Jadi Bapak Ibu mungkin mengundang wali murid dalam acara penerimaan rapor akhir tahun. Mungkin ini perdana, insya Allah ke depan akan kita lanjutkan sehingga ini juga akan menjadi wadah di antara kita, Bapak Ibu wali murid dengan wali kelas saling kenal, juga dengan kepala madrasah. Saya terus terang Bapak Ibu, kalau tak ada begini, tak kenal saya sama Bapak Ibu. Ada pun belum tentu kenal saya itu. Karena kita siswa kita ini kelas 78 650, yang sudah keluar 387, berarti kurang lebih 1030. Tak mungkin hafal kita kalau cuma ketemu sekali setahun. Tapi setidaknya bisalah untuk menjalin ukhuwah silaturahmi antara wali murid dengan pihak madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti berhubung masa jabatan komite yang lama sudah habis, nanti kita setelah acara ini, setelah acara pembagian hadiah dan seterusnya, anak-anak beserta wali kelas masuk ke kelas, wali murid tinggal di tempat untuk kita lanjutkan rapat pembentukan anggota komite yang baru. Karena regulasi menyebutkan seperti itu. Di PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020 bab 3 ayat 18 menyebutkan bahwa masa jabatan kepengurusan komite itu paling lama 3 tahun. Oleh karena itu, mungkin kemarin saya lihat di SK-nya 2017, harusnya 2020 sudah selesai, mungkin karena COVID dan sebagainya, maka baru ini regenerasi atau pembentukan komite yang baru itu dapat kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, perlu juga saya sampaikan di sini bahwa mulai tanggal 12 sampai 16 kita mengadakan pendaftaran PPDB. 19 sampai 23 dilanjutkan dengan tes ujian praktek. Saya karena bertugas di sini September 2022, maka PPDB ini adalah PPDB perdana bagi saya. Memang sebelumnya saya sudah dengar bahwa kalau PPDB di MTSN 1 itu akan akan repot dan seterusnya. Tapi saya waktu itu semanalah paling repotnya saya pikir. Setelah saya alami betul-betul repot. Oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa setelah PPDB ini akan ada yang sakit hati, yang tidak senang dengan kita dan seterusnya. Oleh karena itu, seminggu yang lalu saya ketemu Pak Kakang, saya sampaikan, kalaulah sistem PPDB di MTSN 1 ini masih seperti ini, maka selama itu pula lah kepala madrasah dan kepala kantor yang marsat, saya bilang. Iya jelas, marsat Pak. Yang menerima, yang mendaftar 650, kemampuan kapasitas kita cuma 9 kelas. Satu kelas 32 kali 9, 288. Yang mendaftar 650, yang terbuang nantinya lebih dari separuh, kurang lebih 368. Jadi cemana
Berikutnya dia bilang, saya ada ide, saya bilang, nanti penerima ini perlu saya sampaikan supaya nanti Bapak Ibu paham dan punya saudara dan seterusnya. Nanti tahun depan penerimaan siswa baru di MTS L1 ini sama kita buat seperti rekrutmen CPNS, saya bilang. Bagaimana caranya? Anak-anak ujian tes akademik pakai ini Android. Kita buat tenda. Begitu selesai dikerjakan soal, keluar nilai langsung. Bukan hanya nilai, langsung rekapnya. Kalau misalnya kita terima 300, berarti peringkat 1 sampai 300 itu yang lulus. 301 ke belakang selesai. Nah. Alhamdulillah direspon baik oleh beliau. Kalau tak ada perubahan lagi dari beliau, insya Allah tahun depan akan seperti itu. Semua wali murid bisa mengakses. Bila perlu nanti kita buat tenda, kita buat fokus live streaming secara langsung supaya kita nampak nanti nilai anak itu kejar-kejaran. Jadi kalau sudah begitu, tak penting kita Bapak Ibu rata-rata kelas. Ini saya perhatikan peringkat 1 sampai peringkat 129, 128. Ini nilai rata kelas itu rata-ratanya 99. Apa betul lagi itu? Begitulah. Saya sampai hafal. Waktu didata nilai rata-rata kelas dari semester 7 sampai 11. Peringkat 1 sampai 128 nilai rata-rata dari 99. 129 sampai 209 98. Pokoknya pengeronda 97. Jadi Bapak Ibu tahun depan tak perlu kita itu. Yang penting lulus dia. Kita buat tes seperti yang saya sampaikan tadi. Mampu dia lulus walaupun 6 nilainya. Karena kalau tak begitu Bapak Ibu, saya baca-baca. Kalau ini marsak saja nih saya di sampingnya. Iya, saya marsak Bapak ini. Tenangkan begitu. Jadi ke depan mau tak mau harus seperti itu kita buat. Nah, bagaimana siapa yang membuat soal? Kita buat aja seperti UN yang dulu. Kelas 4 25% diambil materi soal. Kelas 5 25%. Kelas 6 50%. Materi apa yang diambil cukup matematika, IPA, bahasa Indonesia, PAI, pendidikan agama Islam. Kita cari kaedah segala macam. Siapa yang buat soal? Bapak Ibu guru, tak Ibu saya buat soal ini. Kalau Ibu pasti bocor, tahu nggak saya itu? Maaf. Bimbel nanti kita buat. Bimbel ke orang tua kalian? Tidak juga. Itu gurunya banyak orang rantau. Saya cari nanti bimbel di Medan yang tahu hanya saya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia. Untuk apa? Supaya objektivitas itu terjaga. Dan kalau sudah begitu caranya, yang lulus-lulus itu pasti pandai mengaji. Ini Bapak Ibu yang tak Bapak Ibu rasakan ya. Kelas 7 semalam, yang sekarang ini belum masuk, banyak tak pandai mengaji itu. Madrasah MTS itu beda dengan SMP Bapak Ibu. Di SMP, Mapel PAI namanya pendidikan agama Islam, 1 minggu cuma 2 JP, 2 jam pelajaran. Di MTS, jangankan jam pelajarannya, mata pelajarannya aja 5. Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, bahasa Arab. Yang kelima mapel ini semua syarat dengan tulis Al-Quran, dengan tulis Arab. Kalaulah anak itu tak pandai mengaji, apa yang terjadi? Golap itu Pak. Golap itu. Anaknya golap, depresi, putus asa, gurunya marah. Sudah. Yang kedua, kalau kita kaitkan dengan surat edaran SKL Madrasah bidang keagamaan, standar kelulusan madrasah khusus bidang keagamaan untuk tingkat MTS. Kalau anak itu sudah tamat MTS diharapkan dalam bidang Quran hafal juz 30. Makanya kita buat program yang mendukung ke sana. Apa itu program pra-KBN? Mengapa surat pendek dan seterusnya. Nah, bagi anak yang tak pandai mengaji tadi, boro-boro disuruh menghafal, disuruh dibacanya pun tak bisa. Bagaimana pula menghafal? Nah, jadi oleh karena itu, melihat dari semua fakta yang ada, maka tidak ada pilihan lain.
bahwa ke depan rekrutmen siswa baru di MTSN 1 Labuan Batu sama dengan rekrutmen CPNS. Secara bercanda saya sampaikan sama Kakan waktu itu, tapi Pak Kakan siap-siap diwawancarai. Saya bilang kita undang nanti pres TV Eperina. Apa itu? Karena satu-satunya sekolah dan madrasah yang membuat tes masuk seperti ini, siap-siap diwawancarai. Saya bilang, nah ketawa dia, emang begitu. Tak ada belum yang melakukan seperti itu. Jadi kita harus selalu memikirkan, membuat sesuatu inovasi-inovasi yang baru yang kita harus lebih dulu melangkah daripada orang lain. Barangkali Bapak Ibu, karena masih ada acara kita satu lagi, nanti juga masih banyak ini. Barangkali saya padakan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tepuk tangan yang meriah dulu anak-anak ibu.
Selamat kepada seluruh Hajah Nurbani yang memberikan. Untuk cerdas cermat yang mewakili WKM Akademik yaitu Ibu Inatul Jamroh SAG, kami persilahkan untuk memberikan hadiah kepada anak kita lomba cerdas cermat. Juara 1 kelas 7A. Iya 7A. 7A. Ini adalah hasil voting dari seluruh Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi ini adalah hak mutlak dari seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang memilih anak-anak kita berdasarkan kriteria-kriteria yang telah kami tetapkan. Untuk tahun ini, tahun ajaran 2022-2023, siswa teladan untuk kelas 7A, ananda kami, untuk kelas 7 yaitu ananda kami Fauzul Patli. Kemudian untuk kelas 8, ananda kami Afifah Jakirah Pane. Jadi yang ibu sebutkan naik ke atas pentas. Kemudian mengumumkan pemenang juara KSN tingkat MTS Negeri 1 Labuhan Batu yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2023. Untuk memberikan hadiah kami mohon kesediaan dari Bapak KTU MTSN 1 Labuhan Batu kepada Bapak Haji Sanusi, dipersilakan. Full ya. Dampingi Pak Leader, dampingi. Selamat kepada nanda kami Fauzul dan Afifah. Selanjutnya juara KSM tingkat MTSN 1 Labuhan Batu yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2023. Ada 3 bidang studi. Yang pertama IPA terpadu terintegrasi, yaitu juara 1 ananda kami Muhammad Galang Aldino Hasibuan. Juara kedua Bimo Kusuma Wardana. Juara ketiga Tanjilal Akbar Ramadan Harahap. Ini IPA terpadu. Kemudian matematika, juara 1 Muhammad Raihan. Juara kedua Kahaya Najwa Iraya Lumban Tobi. Juara 3 Adinda Asri Hidayah Safira. Kemudian IPS terpadu, juara 1 Nokni Ferani Tambunan. Juara 2 Farhat Amang Daruli Hasibuan. Juara 3 Muhammad Rizki. Kepada ananda kami yang telah disebutkan namanya agar secepatnya naik ke atas pentas. Untuk pemberian hadiah untuk bidang studi IPA, kami mohon kesediaan dari Bapak Joko Prasetyo. Pak Joko adalah merupakan guru pembimbing IPA di MTSN 1 Labuhan Batu. Kemudian untuk IPS, mohon kesediaan Bapak Muhammad Arif Siagian SPD yang juga guru pembimbing bidang studi IPS. Kemudian untuk KSM Matematika, yaitu kami mohon kesediaan Ibu Desrianti SPD.
agar memberikan trofi kepada anak-anak kita. Muhammad Galang Aldino Hasibuan. Bimo Kusuma Wardana. Kemudian yang ketiga anak kami Tanzilal Akbar Ramadan, KSM IPA. Siapa sudah sih? Perjuangan sudah. Cepat. Kemudian matematika, juara 1 anak kami Muhammad Raihan. Juara 2 Cahaya Najwa Iraya Lumban Tobi. Juara ketiga Ananda kami Adinda Asri Hidayah Safira. Terus. Kemudian bidang studi IPS, Parit. Ya. juara 1 Ananda kami Noni Perani Tampunan. Juara 2 anak kami Farhan Amang Daruli Hasibuan. Kemudian juara 3 anak kami Muhammad Rizki, IPS Terpadu. Kasih tepuk tangan dulu kepada teman-temannya. Selamat kepada seluruh anak-anak kami yang telah menjadi juara KSM MTSN 1 Labuhan Batu. Agak rapat sedikit. Boleh ada jongkok, laki-laki 2 jongkok boleh juga. Gak apa-apa. Jongkok. Iya. Oke. Enggak ya, foto. Dari sini ambil sikit-sikit sini. Oke, Pak Joko di sudut. Iya, pas. Oke. 1, 2. Sekali. 1, 2. Matikan dulu. Tepuk tangan nak. Juara 3 yaitu dari kelas 7D Ananda kami Rahmat Ali. Kemudian juara 2 Ananda kami Akila Sagita dari kelas 7B. Kemudian juara pertama Ananda kami siapa? Paujul Patli dari kelas 7A. Kemudian perlombaan cerdas cermat. Juara 3 jatuh kepada kelas 8B dengan jumlah nilai 86. Yang mewakili nih saya rasa, yang mewakili ya. Juara 2 jatuh kepada kelas 8A dengan jumlah nilai 118. Juara 1 jatuh kepada 7A dengan jumlah nilai 234. Untuk pemberian hadiah mohon kesediaan WKM Kesiswaan Ibu Hajah Nurbani untuk memberikan hadiah kepada anak-anak kita.
Juara 3 untuk kelas 7 jatuh kepada kelas 7H dengan jumlah nilai 82. Kemudian juara kedua kelas 7G dengan jumlah nilai 84. Juara pertama kelas 7B dengan nilai 94. Satu orang yang mewakili. Kemudian kelas 8 juara pertama jatuh kepada kelas 8G dengan jumlah nilai 99. Juara kedua kelas 8H dengan jumlah nilai 98. Juara ketiga jatuh kepada kelas 8E dengan jumlah nilai 89. Yang mewakili dari masing-masing grup agar maju ke depan untuk pemberian hadiah. Kelas 7 menggarnis, mohon kesediaan WKM Sarana yaitu Ibu Rosita MPD. Kemudian yang kelas 8 mohon kesediaan dari Bapak WKM Humas yaitu Bapak Surya Putra. Kelas 8 mana ini kelas 8? 8G, 8H, 8E yang mewakili. Jajah mana kameramu Jajah? Untuk kelas 7 diberikan oleh Bapak WKM Humas yaitu Bapak Surya Putra. Untuk kelas 8 Ibu Rosita WKM Sarana. Untuk juara menggarnis kelas 8, mohon kesediaan dari Bapak penanggung jawab kampus 2 yaitu Bapak Etriwan untuk memberikan hadiah untuk kelas 8. G 8H 8E. Selamat kepada seluruh anak kami. Persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya perlombaan Pesenso. Juara kostum favorit yaitu jatuh kepada anak kami Ririn Hafijah Ritonga dari kelas 8I. Juara harapan 3 anak kami Raisa Putri Nasution dari kelas 7B. Juara harapan 2 anak kami Dipa Ardila Daulay dari kelas 7H. Juara harapan 1 yaitu anak kami Bunga Tari Hasibuan dari kelas 8H. Juara 3 anak kami Aulia Fitriani Rahman dari kelas 8G. Juara kedua anak kami Faras Paiha Arista Widya dari kelas 8E. Dan juara pertama anak kami Naila Auliani Siregar dari kelas 8D. Ini ada
adalah pemenang lomba Pesenso. Untuk pemberian hadiah ini mohon kesediaan Ibu Ketua Panitia Lomba, yaitu Ibu Afrieni SPD, untuk memberikan hadiah kepada anak-anak kita. Sebelah sini Sukit geser. Cepat nak, cepat. Siap. Ya, untuk harapan mohon kesediaan dari Ibu Marhindun bagian seksi dekorasi daripada acara kita pada hari ini. Untuk harapan 1, 2, dan 3. Sama dulu. Dipakan dan cita-cita. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kehilapan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kami masuk ke dalam kelasnya masing-masing untuk pembagian rapot bersama